Master Sekte Changyu merasa sedikit ragu dengan kekuatan tempur He Shen. Bagaimanapun, He Shen adalah murid Patriark Changyu, bukan muridnya, dan dia tidak tahu banyak tentang kekuatan tempur He Shen. Hanya bercanda, bakat He Shen jauh lebih tinggi daripada Ganshi. Sekarang ranah He Shen telah stabil, kekuatan tempurnya telah melampaui Ganshi. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membunuh Lu Chen? Patriark Changyu memiliki keyakinan penuh pada murid langsungnya. Sebenarnya, kekuatan tempur Lu Chen tidak terlalu tinggi. Dia hanya memiliki fisik yang tidak takut pada guntur, dan dia telah memanfaatkan ladang ranjau, dan tetua agung tidak dapat menggunakan senjata di ladang ranjau, dan kekuatan tempurnya tidak enak, jadi dia memakannya. Itu hanya kerugian. Seperti Shen, dia sangat percaya diri dan membenci Lu Chen, tetapi di lapangan, tidak ada yang namanya guntur. Lu Chen tidak akan memanfaatkan apapun. Jika saya bertemu dengannya di lapangan, saya akan memberinya kesempatan. Buat langkah besar dan bunuh dia di tempat tanpa memberinya kesempatan. Bagus sekali. Master Sekte Changyu segera menunjukkan senyuman di wajahnya. Lu Chen memenggal terlalu banyak bakat seni bela diri dari Sekte Changyu, dan sekarang dia bahkan telah memenggal ketua-ketua Sekte Changyu. Sebagai ketua-ketua Sekte Changyu, dia tidak memiliki wajah, dan dia selalu ingin mendapatkan tempatnya kembali. Dan hanya dengan membunuh Lu Chen tempat itu dapat dipulihkan, dan reputasi Sekte Changyu tidak akan turun begitu rendah. Baru-baru ini, Sekte Tao Xuantian penuh dengan hal-hal aneh. Hantu tua yang mendominasi telah menjadi orang suci, dan kekuatan tempurnya lebih tinggi dari orang tua itu, tapi tidak apa-apa. Tetapi bahkan Tao Jin menjadi orang suci dalam pertempuran tersebut, Sekte Changyu kita akan dihancurkan oleh Sekte Xuantian Dao mulai sekarang, dan sulit untuk diserahkan. Petik 2. Patriark Changyu melirik Master Sekte Changyu, dan ada sedikit kebingungan di matanya, kecuali kita menemukan semacam kejeniusan dan harta karun, biarkan orang tua itu melangkah lebih jauh, dan biarkan kamu menjadi orang suci, maka hari ketika kita Sekte Changyu berbalik, itu sudah dekat. Tapi Patriark, bagaimana kita bisa memiliki kejeniusan dan harta karun di Wastelen Timur? Patriark Changyu menggelengkan kepalanya, dan berkata, kecuali Zongzu, mungkin ada orang yang begitu jenius dan harta karun, lupakan tempat ini. Mari kita bicara tentang masalah menemukan harta surga, materi, dan bumi nanti. Hal yang paling mendesak sekarang adalah membunuh Lu Chen, jika tidak, orang tua itu tidak akan bisa tenang. Patriark Changyu mengerutkan kening. Martir. Begitu pula dengan Aula Suzerain, nenek moyang para syuhada dan Suzerain Agung berada di aula tersebut. Leluhur tua, kekuatan bertarung Lu Chen sangat tinggi, dia pasti memiliki performa yang memukau dalam uji coba Zongzu, bagaimana kita harus mengatur Wei Ping dan Ning Feng. Penguasa agung para martir menanyakan hal ini. Rencana awal tetap sama, Wei Ping akan tetap bermain di arena normal, dan Ning Feng akan tetap bermain di arena super. Bahkan jika Lu Chen memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tidak mungkin dia memainkan 2 arena di waktu yang sama. Nenek moyang sang martir berkata dengan tenang, kekuatan tempur Lu Chen nampaknya sangat kuat, namun nyatanya dia juga memanfaatkan ladang ranjau, dan dia melakukan sesuatu yang salah, keuntungan dari. Dia pasti memiliki penampilan yang luar biasa. Fokus kompetisi seleksinya masih di Super Arena. Kekuatan besar di benua tengah selalu fokus pada juara pertama di Super Arena, dan fokus kita juga harus di Super Arena. Sedangkan untuk arena biasa, tergantung pada penampilan dan keberuntungan Wei Ping. Lu Chen memiliki keunggulan terlepas dari usia atau levelnya. Jika dia tidak bermain di arena super, tetapi di arena biasa, maka Wei Ping akan meminta berkah. Kami tidak bisa kendalikan dia. Mendengar perkataan nenek moyang para syuhada, bapak para syuhada merasa tidak enak, karena Wei Ping adalah murid langsungnya, dan tentu saja dia ingin Wei Ping menjadi juara pertama dalam kompetisi biasa, agar Wei Ping mempunyai kesempatan untuk memenangkan hati kekuatan besar. Jika Lu Chen gugup dan tidak bermain di arena super, tetapi bermain di arena biasa, maka Wei Ping tidak akan melakukan apapun. Fokus kami masih di arena super, Ning Feng harus memenangkan tempat pertama, biarkan kekuatan besar di benua tengah melihatnya, sehingga para martir kami dapat memiliki lebih banyak sumber daya sebagai imbalannya. Dan lelaki tua itu merasa bahwa pesaing Ning Feng adalah jelas bukan Lu Chen, tapi He Shen, murid dari Patriark Changyu. Nenek moyang para martir tidak peduli apakah Patriark para martir terlihat baik atau tidak, tapi dia tetap mengatakannya. Untungnya, orang-orang dari Zongzu datang lebih awal.
Jika mereka datang 1,5 tahun kemudian, Ning Feng mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan tempat pertama. Mengapa nenek moyang mengatakan itu? Patriark Sang Martir merasa aneh. Ning Feng adalah bakat seni bela diri yang langka, dengan bakat yang sangat tinggi dan potensi yang besar. Siapa lagi yang bisa melampaui Ning Feng dalam kekuatan tempur dalam waktu 1,5 tahun? Mungkinkah nenek moyang mengacu pada Lu Chen? Namun, dia tidak mengira Lu Chen memiliki kualifikasi setinggi itu. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan tempur Lu Chen, wilayahnya selalu terlalu rendah, yang membatasi perkembangan Lu Chen. Lu Chen dari Sekte Tao Xuantian memiliki bakat yang lebih tinggi daripada Ning Feng, dan potensinya juga lebih besar dari Ning Feng, jadi orang tua itu percaya bahwa Lu Chen kemungkinan akan melampaui Ning Feng dalam 1 tahun atau lebih. Benar saja, nenek moyang Sang Martir sedang membicarakan tentang Lu Chen, dan dia sangat memuji Lu Chen, dan akhirnya menghela nafas. Saya pernah ingin mengirim Lu Chen ke Wastelen Timur, tapi sayang sekali anak itu pintar, dan ada hantu tua yang mendominasi di sisinya. Pada akhirnya, dia tidak tertipu oleh orang tua itu. Saya berharap Lu Chen akan pergi ke arena super. Tidak hanya Ning Feng, tetapi juga He Shen. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan tempur untuk membuatnya terjebak di dalamnya. Patriark Sang Martir juga menghela nafas, hanya dengan cara inilah Wei Ping bisa menonjol di arena biasa. Xuantian Daosong. Di gunung tempat Lu Chen berada, Taois sombong dan Tao Jin berada di rumah Lu Chen, berbicara tentang cobaan di benua tengah. Bagaimanapun, orang-orang dari Zhongzhou telah tiba, mereka hanya singgah di alam rahasia Luoxing untuk menanyakan tentang urusan ras roh. Oleh karena itu, kompetisi seleksi pasti tidak akan tertunda lama, mungkin masyarakat Zhongzhou akan mengumumkan diadakannya kompetisi seleksi besok. Tentu saja, Lu Chen harus berpartisipasi di Super Arena. Sebab, Lu Chen juga satu-satunya murid Xuantian Daozong yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi di arena Super. Tidak perlu mengatakan apapun tentang kekuatan tempur Lu Chen, dia baru saja lulus ujian dan rekornya bersinar. Mendengar bahwa Lu Chen telah memenggal kepala sesuatu, pria sejati yang mendominasi itu sangat gembira untuk waktu yang lama tanpa menutup mulutnya. Tao Jin juga sangat senang karena kekuatan tempur Lu Chen meningkat secara signifikan. Xuantian Daozong akhirnya menghasilkan murid yang kuat, sebanding dengan murid kuat Xian Lizong dan Chang Yuzong. Ingat, kamu berpartisipasi di arena super, bukan arena biasa, dan kamu tidak harus melawan murid-murid realem kesengsaraan surgawi yang sampah itu. Dan kamu memiliki 2 lawan di arena super, satu adalah He Shen, kamu telah bermain melawan dia, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kekuatan tempurnya. Orang asli yang mendominasi memandang Lu Chen, dan berkata, dan yang lainnya adalah Ning Feng, murid langsung dari kakak laki-laki klan Martir, yang juga yang mulia King Tian, dan kekuatan tempurnya mungkin tidak kalah dengan He Shen. Bukankah itu Wei Ping, murid pertama dari Martir pertama? Lu Chen sedikit bingung. Orang sungguhan yang sombong telah memberitahunya tentang Ning Feng sejak lama. Namun selama pengepungan Sekte Batu Hitam, tentu saja tidak. Wei Ping itu hanyalah seorang pemula. Dia diperkenalkan oleh para martir untuk bertemu orang-orang. Ning Feng, yang benar-benar mampu, disembunyikan dengan baik oleh para martir. Orang sungguhan yang mendominasi berkata, saat Anda memasuki arena super, He Shen dan Ning Feng akan menjadi lawan utama Anda. Jika Anda mengalahkan mereka, Anda akan bisa memenangkan tempat pertama. Adapun apakah ada murid dari sekte lain yang berpartisipasi di arena super, kenapa tidak? Gurunya tidak tahu. Guru, mengapa saya harus berpartisipasi dalam ujian? Lu Chen berkata, saya ingin pergi ke Zhongzhou untuk mencari kekuatan sendiri setelah saya menjadi Zun. Tidak, Anda tidak tahu, memiliki koneksi di benua tengah, jadi sulit untuk bergabung dengan kekuatan besar. Jika Anda secara tidak sengaja bergabung dengan kekuatan kecil yang sedang menurun, itu akan mengorbankan nyawa Anda. Petik 2. Jadi, cara tercepat untuk memasuki kekuatan besar Zhongzhou adalah dengan berpartisipasi dalam uji coba yang diberikan kepada kami oleh Zhongzhou, daripada pergi ke Zhongzhou sendirian. Petik 2. Selama kamu bergabung dengan kekuatan besar, kamu bisa terbang ke langit, dan kamu bisa melangkah lebih jauh dalam seni bela diri di masa depan. Orang asli yang mendominasi memperingatkan seperti ini, tetapi Lu Chen tetap diam, dengan wajah serius, dan tidak membuat pernyataan. Karena Lu Chen memiliki rencananya sendiri, jika dia mewakili sekte untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi,
itu mungkin mempengaruhi rencana yang telah ditetapkan. Lu Chen ingin pergi ke benua tengah, tetapi dia tidak mau untuk bergabung dengan kekuatan benua tengah saat ini. Konon kekuatan di benua tengah sangat ketat. Begitu mereka masuk, kepentingan kekuatan harus diutamakan, jadi tidak ada kebebasan. Namun, Lu Chen tetap saja dipercayakan dengan misi Kaisar Feng Yao, untuk menemukan Tianhuo dan membangkitkan Phoenix 9 Surga. Phoenix 9 Surga dapat dihidupkan kembali, dan Kaisar Feng Yao dapat dilahirkan kembali, yang sangat penting bagi masyarakat umum di dunia. Jika tidak, begitu bencana melanda, dan tidak ada kaisar di benua Yuanwu, siapa yang akan memimpin berbagai suku untuk melawan bencana tersebut? Tetapi guru memiliki harapan yang tinggi terhadap Lu Chen. Lu Chen tidak ingin mengecewakan guru, dan juga ingin memperjuangkan kejayaan terakhir untuk Xuantian Daozong. Benar saja, orang-orang dari benua tengah mengirimkan pemberitahuan ke berbagai sekte keesokan harinya, dan 3 hari kemudian, kontes seleksi diadakan di kota kuno keputusasaan. Dalam sekejap, penguasa dari berbagai sekte dikirim satu demi satu, membawa murid-murid mereka dari alam kesengsaraan surga dan alam 5 kesengsaraan ke kota kuno tanpa harapan. Kota kuno keputusasaan, yang terletak di tengah wilayah Desolate Timur, juga merupakan kota kuno terbesar di wilayah Desolate Timur. Di kota kuno, terdapat basis susunan teleportasi yang besar, yang merupakan pusat teleportasi seluruh Wastelen Timur. Kompetisi seleksi benua tengah diadakan di sini, dan juga memudahkan berbagai sekte untuk tiba tepat waktu. Dalam 3 hari, banyak sekte tiba satu demi satu, dan berkumpul di kota kuno keputusasaan. Tiba-tiba, di kota kuno, ada banyak orang kuat, dan kota itu sangat ramai. Xuantian Daozong dipimpin oleh Tao Jin, dibantu oleh Zheng Fang, dan memimpin semua murid alam kesengsaraan surgawi dan 5 kesengsaraan di sekte tersebut. Selain murid 5 kesengsaraan, ada juga beberapa murid yang bukan dari 5 kesengsaraan, yaitu Lu Chen, Sangguan Jin dan lebih dari 10 orang. Anggota Legiun fanatik lainnya tetap tinggal di sekte tersebut untuk berlatih, dan Lu Chen Shen membawa mereka ke sini. Begitu Tao Jin tiba di kota kuno, dia segera menarik perhatian, dan penguasa dari berbagai sekte datang menemuinya satu demi satu. Benar, ini salam, bukan pertemuan. Di antara master sekte yang tak terhitung jumlahnya di Wastelen Timur, Tao Jin adalah satu-satunya yang menjadi orang suci. Statusnya dalam seni bela diri telah meningkat, dan master sekte lainnya tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan Raja Besar Sang Martir harus bergegas dan berinisiatif mengobrol dengan Tao Jin untuk menunjukkan rasa hormat. Tidak mungkin, dalam perjalanan seni bela diri, yang kuat dihormati. Siapa yang memberitahunya bahwa wilayahnya lebih rendah dari yang lain? Bahkan jika peringkat Zongmen masih menjadi nomor 1 di Martyrs Zong, dia masih terpaut 3 poin dari Tao Jin. Sebab, nenek moyang para syuhada mampu menjadi sekte nomor 1 di Wastelen Timur yang dimenangkan oleh nenek moyang para syuhada, bukan dirinya. Tapi Patriark Chang Yu tidak datang, dia tidak ingin melihat Lu Chen. Tao Jin pergi ke pesta dengan sekelompok besar penguasa, dan Zheng dengan mudah memimpin semua murid Xuantian ke alun-alun kota kuno. Alun-alun kota kuno merupakan tempat diadakannya perlombaan seleksi dan juga tempat pendaftaran. Alun-alunnya sangat besar dan dapat menampung jutaan orang. Dan di tengah alun-alun terdapat arena besar yang terbuat dari besi hitam khusus. Benar sekali, hanya ada satu arena. Zheng Fang membawa semua orang ke tempat istirahat dan menanyakan pendapat Lu Chen, bagaimana cara mendaftar. Faktanya, Zheng Fang punya ide bagus dan meminta Lu Chen untuk menghormati Lu Chen. Saya akan mendaftar untuk kompetisi normal. Lu Chen tersenyum. Tidak, Xiao Zhu bermain di arena normal, bukankah itu Kukai? Bagaimana pemain realem kesengsaraan surgawi di arena biasa bisa memenuhi syarat untuk bertarung melawan Xiao Zhu? Zheng Fang menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata, Xiao Zhu adalah satu-satunya orang di sekte Xuantian Dao kami yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi di arena super. Dia harus melamar ke arena super. Ini juga diperintahkan oleh Suzerain Agung. Oke, kalau begitu daftarlah ke kompetisi super untukku, atau tuanku akan meledakkan kam. Lu Chen tersenyum tak berdaya. Jika bukan karena harapan besar yang diberikan guru dia tidak akan datang ke persidangan sialan ini. Dia tidak percaya, jika dia tidak memasuki pasukan benua tengah dari kompetisi seleksi, dia tidak akan bisa masuk. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi kekuatan yang baik,
sebaiknya Anda tidak terlibat sama sekali, dan berlatih sendiri dengan legiun fanatik. Bagaimanapun, dia adalah seorang pembudidaya pil, selama dia mendapatkan bahannya, tidak ada kekurangan pil tingkat tinggi. Pil tingkat tinggi, dimanapun Anda berlatih, adalah sumber daya yang paling penting. Selama persediaan pil cukup, ranah seluruh Legiun Zelot dapat ditingkatkan. Selama seseorang dapat meningkatkan ranahnya dan tidak memasuki kekuatan besar, lalu ada apa? Kekuatan besar yang memasuki benua tengah hanya untuk sumber daya yang lebih baik dan budidaya yang lebih baik. Dalam analisis akhir, itu hanya untuk meningkatkan ranah. Jadi, bagaimana dengan mereka? Setelah menyelesaikan masalah Lu Chen, Zheng Convenience melihat ke arah Sangguan Jin dan yang lainnya. Mereka di sini untuk menonton kesenangan dan menimba ilmu, dan mereka tidak mengikuti kompetisi. Kata Lu Chen, seberapa kuat mereka? Saya mengetahuinya dengan baik. Jika mereka menyaksikan kesenangan itu, bukankah turnamen seleksi benua tengah ini akan sia-sia? Zheng Fang berkata, tidak ada waktu pasti bagi Zhongzhu untuk mengadakan kompetisi seleksi. Tidak setiap tahun, kadang diadakan beberapa tahun sekali, atau bahkan 10 tahun kemudian. Jadi, sekali ada pertandingan seleksi, jangan sampai ketinggalan. Petik 2. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, jika mereka pergi ke arena biasa, para pemain di alam kesengsaraan surgawi tidak akan menjadi lawan mereka, jadi itu membosankan. Selama kamu dipilih oleh kekuatan di benua tengah, kamu bisa pergi ke benua tengah untuk melanjutkan studimu. Apakah kamu peduli jika itu menarik? Kata Zheng Fang. Bagaimana kalau membiarkan mereka pergi ke Super Arena? Lu Chen berkata begitu. Ambang batas untuk Super Arena sangat tinggi, dan peninjauannya sangat ketat. Saya khawatir mereka tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Lu Chen merentangkan tangannya, karena dia tidak ingin Sangguan mengundang mereka untuk mendaftar kompetisi. Alasannya sangat sederhana, jika Sangguan Jin dan yang lainnya memasuki arena biasa, tidak akan ada yang menjadi lawan mereka, dan kemungkinan besar mereka akan dipilih oleh orang-orang dari benua tengah. Tapi Sangguan Jin dan yang lainnya tidak akan meninggalkan Legiun Fanatik, dan jika mereka ingin pergi ke benua tengah, mereka harus pergi bersama Lu Chen. Di mana Qin Xing bermain? Fei Long di samping Lu Chen tiba-tiba bertanya. Qin Xing hanya berada di 5 kesengsaraan alam kesengsaraan surgawi, dan dia tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat. Tentu saja, ini adalah arena biasa. Zheng Fang menjawab, oke, saya ingin mendaftar untuk bermain di game biasa. Fei Long mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada menghina, saya punya janji dengan Qin Xing, tapi itu tidak menjadi kenyataan sebelumnya, jadi mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk bertarung? Selain itu, Fei Long berkali-kali membujuk Qin Xing untuk memimpin murid 5 kesengsaraan untuk bergabung dengan Legiun Fanatik, tetapi berulang kali ditolak oleh Qin Xing, yang membuat Fei Long sangat tidak senang. Terutama terakhir kali ketika Sekte Batu Hitam dikepung dan ditindas, Qin Xing dan Fei Long sedikit berselisih, mengatakan bahwa setelah mengalahkan Sekte Batu Hitam, mereka akan berdiskusi dengan Fei Long. Tapi kemudian, Qin Xing tidak datang untuk mencari Fei Long, tapi Fei Long mengkhawatirkannya. Tampar kepalamu, ada sekte yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan sejumlah besar murid dari alam kesengsaraan surgawi mendaftar, bagaimana kamu bisa bertemu Qin Xing? Lu Chen mau tidak mau menjadi sedikit marah ketika dia melihat Fei Long mendapat masalah, jadi dia memukul kepala Fei Long. Qin Xing itu selalu berbicara tentang Zhongzhu, dan sama sekali tidak meremehkan pasukan kita. Saya merasa sangat kesal saat melihatnya. Fat Dragon menyentuh kepalanya yang sakit dan berkata, setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Kalau dia tidak mau ikut tentara kita, maka tidak perlu dipaksakan. Melon yang dipilih itu tidak manis, mengerti. Aku mengerti, tapi dia pernah menantangku. Kalau begitu kamu akan bertarung. Pada saat itu, saya hanya berada di 3 kesengsaraan dari alam kesengsaraan surgawi, jadi saya tidak yakin. Jadi, kamu pengecut. Konseling adalah suatu hal di masa lalu, tetapi sekarang saya telah melalui 4 kalpa, dan sekarang saya tidak ingin menjadi pengecut. Sialan, bahkan jika kamu mengalami 3 bencana, kamu tidak akan kalah dari Qin Xing. 3 kalpa belum pasti, tapi 4 kalpa sudah pasti. Konseling adalah konseling, apa yang kamu bicarakan dengan begitu banyak alasan? Lu Chen berkata dengan marah, bahkan jika kamu mendaftar, itu tidak ada gunanya. Ada sekte yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan sejumlah besar murid alam kesengsaraan surgawi mendaftar untuk kompetisi biasa.
Kemungkinan kamu bertemu Qin Xing dalam kompetisi sangat rendah. Coba saja keberuntunganmu, kata Fei Long. Saudara-saudara dari sekte yang sama bersaing dalam kompetisi seleksi benua tengah. Pada saat ini, Zheng Fang tiba-tiba berkata, Qin Xing selalu menjadi arogansi seni bela diri dari sekte Xuantian Dao saya, kecuali Xiao Zhu, di dalam sekte, dia tidak terkalahkan pada level yang sama. Jika dia berada di luar sekte, menurut keperingkat murid di alam kesengsaraan surgawi, dia bisa masuk 3 besar. Petik 2. Itu adalah hal di masa lalu, tetapi sekarang berbeda. Pasukan kita telah berkembang, dan siapapun dapat mengalahkan Qin Xing. Naga gemuk berkata dengan nada menghina, bencana keempat dari alam kesengsaraan surgawi adalah titik balik. Setelah saya memasuki bencana keempat, saya menjadi semakin kuat. 10 Qin Xing bukanlah tandingan saya. Kompetisi biasa dibagi menjadi 10 grup. Juara pertama di setiap grup berhak memasuki arena resmi untuk pertandingan final. Zheng Fang menunjuk ke arena besar di tengah alun-alun, dan berkata kepada Fei Long, dengan kekuatan tempur Qin Xing, jika tidak ada kecelakaan, dia bisa mencapai 10 besar dan memasuki babak final. Jika Anda bisa lolos sebagai yang pertama di grup dan naik ke panggung besar, peluang bertemu Qin Xing sangat tinggi. Kalau begitu Penatua Agung, daftarkan saya. Fei Long tampak bertekad. Fei Long, kamu ingin melawan Qin Xing, tidak bisakah kamu bertarung di masa depan? Sangguan Jin tiba-tiba berkata, dengan kekuatan tempurmu saat ini, kamu dapat dengan mudah menempati posisi pertama di lapangan, dan orang-orang di benua tengah akan membawamu pergi setelah ketahuan oleh mereka, apa yang harus kamu lakukan. Artinya, jika kamu dibawa pergi, siapa yang akan memberi kami pemerannya? Gao Hai juga berbicara, Anda adalah kepala legiun. Kepala legiun diculik oleh Zhongsu. Bukankah seluruh pasukan legiun kita dimusnahkan? Begitu pula dengan Gunung Kurcaci. Selama kamu bisa menjadi nomor 1, jika ada di antara kami yang bermain, siapa yang tidak bisa menjadi nomor 1? Souhu berkata dengan sinis, saya melihat bahwa Anda, seorang anak laki-laki gemuk, memiliki niat buruk dan mengalahkan Qin Xing sebagai alasan, tetapi Anda sebenarnya ingin pamer. Hei, aku benar-benar tidak ingin pamer. Aku sangat tidak menyukai Qin Xing, jadi aku hanya ingin menghajarnya. Fei Long buru-buru mengeluh, bagaimanapun, ketika orang-orang di benua tengah melihatku, aku akan mati jika tidak pergi bersama mereka. Aku khawatir jika saatnya tiba, kamu tidak akan bisa menahan diri, dan kamu tidak akan bisa pergi jika kamu tidak mau. Kata harimau ramping. Itu belum tentu benar. Jika kamu tidak ingin pergi dengan orang dari benua tengah, tolak saja. Zheng Fang berkata, orang-orang dari benua tengah sangat bangga ketika mereka datang ke wilayah kami. Hanya Anda yang meminta mereka untuk membawa mereka pergi. Fat Dragon tertawa keras, melepaskan batu besar di hatinya, dan kemudian prototipe, Penatua Agung, daftarkan saya ingin mengalahkan Qin Xing, saya ingin pamer. Zheng Fang tidak berani mengangguk, tetapi menatap Lu Chen. Fei Long adalah milik Lu Chen, dan dia tidak berani mengambil keputusan tanpa persetujuan Lu Chen. Biarkan dia sendiri. Lu Chen mengangkat bahu, tidak masalah. Kekuatan tempur Fei Long lebih rendah dari kita, jadi dialah yang paling penting. Kenapa dia harus sok? Benar, kita juga bisa. Mendaftar untuk bermain game dan melihat siapa yang bisa memenangkan tempat pertama. Jangan lihat, kalau Sangguan mau mendaftar, dia harus jadi yang pertama. Kenapa harus Sangguan Jin? Bisakah aku Ruhua mengalahkan Jian Xiu? Ruki dan Wan Yan juga memiliki peluang untuk mengalahkan Jian Xiu. Ayo, kita mendaftar bersama. Yang terbaik adalah mendapatkan 10 tempat teratas, dan kemudian biarkan semua orang menyaksikan fanatik legion kita tampil. Gao Hai dan yang lainnya sangat ingin pindah, dan mereka semua menyatakan bahwa mereka juga akan mendaftar. Diam kalian semua, kalian bermain, dan kalian tidak pergi dengan orang-orang dari benua tengah. Kalian senang, tapi apa yang kalian minta dilakukan orang lain? Lu Chen berkata dengan marah, biarkan Fei Long naik untuk bermain. Kalian semua diam saja dan saksikan kesenangannya, jangan membuatku bodoh. Dengan satu kata dari Lu Chen, kelompok pria nakal ini tercengang. Beberapa jam kemudian, awan besar melayang di atas alun-alun, dan segera menjadi sangat besar, menyebabkan banyak prajurit gemetar ketakutan. Di awan, sosok kabur yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka adalah orang-orang dari benua tengah. Ratusan yang mulia menerobos awan, berputar ke bawah,
dan mendarat langsung di platform pengamatan di alun-alun. Yang mulia ini bukanlah yang mulia di bumi, lebih dari 300 adalah yang mulia King Tian, dan setidaknya 50 dari mereka adalah yang mulia tubuh emas. Hanya ada sedikit orang di sekte besar seperti Xuantian Daozong, dan yang mulia King Tian seperti Zheng Fang. Hanya ada beberapa lusin yang mulia King Tian dari semua sekte di Wastelen Timur. Namun ketika Zhongzu datang untuk mengadakan kontes seleksi, ratusan yang mulia King Tian datang dengan santai. Adapun yang mulia tubuh emas di benua tengah, apalagi. Di antara sekte baik di seluruh hutan belantara timur, hanya ada 2 yang mulia emas, dan itu adalah Master Sekte Agung para Martir dan Master Sekte Agung Changyu. Tao Jin, penguasa agung dari Sekte Xuantian Dao, telah menjadi orang suci dan tidak termasuk dalam tubuh emas yang terhormat. Dan ini bukan apa-apa, di awan masih ada puluhan sosok yang berdiri diam, namun auranya sangat menakutkan, semuanya adalah orang suci. Tuan kecil, sebuah suara yang jelas terdengar. Lu Chen menoleh dan melihat sosok Waner terbang ke arahnya. Kamu juga datang untuk mengikuti kompetisi seleksi. Ketika Waner berlari ke sisinya, Lu Chen tersenyum, mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala kecilnya, dan bertanya. Tuan ingin aku datang, aku harus datang. Waner merasa sedikit bersalah, dia tidak ingin berpartisipasi dalam kontes seleksi Zhongzu, dan dia tidak ingin ikut dengan kekuatan Zhongzu. Dia bekerja keras untuk berlatih untuk mengikuti Lu Chen, jika tidak, dia tidak akan bisa berlatih seni bela diri. Kamu juga selamat dari bencana keempat, dan kamu telah tinggal di istana Shenmu untuk sementara waktu. Merasakan aura di tubuh Waner, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa dia telah mencapai bencana keempat dari alam kesengsaraan surgawi. Sejak alam rahasia Dun Huang muncul, dunia setiap orang telah berkembang pesat. Sangat menyedihkan bahwa wilayahnya mengalami stagnasi. Yang paling membuatnya frustrasi adalah dia jelas memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat keempat, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan yang mulia King Tian, tetapi dia masih setengah langkah di alam budidaya dewa. Impor paralel, tidak ada tempat untuk menangis. Namun, dia juga tahu bahwa inilah alasan latihannya, dia akan selalu melihat langit biru menembus awan dan kabut. Bagaimanapun, 9 naga Guyi Jue bukanlah keterampilan dari benua Yuanwu. Tanpa teori Yuan Shen, tidak ada alam pemurnian para dewa dan alam kesengsaraan surgawi, jadi dia tidak ada hubungannya. Anda hanya bisa menunggu saat Anda memasuki Zun, dan Anda akan menjadi blockbuster, menakuti ratusan juta orang hingga mati. Bagaimana hal itu tidak membuat orang takut sampai mati? Jika dia tiba-tiba menjadi yang mulia dari alam abadi, yang mencakup 3 alam besar, dia akan menjadi hantu jika dia tidak menakut-nakuti orang sampai mati. Menurut promosi alam normal, setelah alam teras abadi, itu adalah alam pemurnian dewa, dan kemudian alam kesengsaraan surgawi, untuk memasuki yang mulia. Alam pemurnian dewa setengah langkahnya berada di antara alam abadi dan alam pemurnian, sebenarnya, itu adalah alam abadi. Seni sakral kayu suci Waner hanya tinggal 1 langkah lagi, dan dia akan menyelesaikan budidayanya. Pada saat itu, Waner tidak perlu tinggal di istana Shenmu untuk melanjutkan budidayanya. Dia bisa mengikuti tuan muda daripada mengikuti kekuatan Zhongzu. Waner berkata begitu. Bagus. Melihat kesetiaan Waner tetap tidak berubah, Lu Chen mau tidak mau tergerak. Terlebih lagi, seiring dengan semakin tingginya tingkat kultivasinya, cairan esensi roh spiritual semakin tidak dapat mengikuti ritmenya, dan dia semakin membutuhkan Waner. Di masa lalu, dia hanya membutuhkan setetes cairan esensi spiritual untuk memulihkan semua luka dan kekuatan fisiknya, dan dia dapat kembali ke kondisi puncaknya dalam sekejap mata. Tapi sekarang tidak bisa, dan saya harus minum seteguk besar cairan esensi roh untuk memulihkan semuanya. Sekarang, hanya tersisa kurang dari 1 kati di dalam botol Lingshen Yuanyai. Dia tidak bisa minum banyak suap, dia harus menyimpannya untuk menyelamatkan nyawa, dia tidak bisa meminumnya dengan santai seperti sebelumnya. Meskipun pohon dewa spiritual kuno yang ditanam di Chaos Orb telah tumbuh, cairan primordial di pepohonan belum terbentuk. Mungkin perlu beberapa saat untuk mengisi kembali cairan primordial dewa spiritual dari mereka. Oleh karena itu, Waner menjadi semakin penting baginya, dan dia harus tetap berada di sisinya. Bukankah akan menyia-nyiakan bakatnya jika Waner mengikutimu? Suara seorang wanita yang tidak puas terdengar, dan ada orang lain di samping Lu Chen, seorang wanita cantik dengan jubah kayu dewa warna-warni. Lan Xiang, penguasa istana Shenmu, tiba-tiba datang suatu saat.
Junior Lu Chen, saya telah melihat istana Master Senmu. Lu Chen buru-buru memberi hormat. Lu Chen, aku tahu kamu membutuhkan bantuan Xiao Wan, tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika Xiao Wan tidak pergi ke benua tengah, jika dia tidak bergabung dengan kekuatan benua tengah, dia tidak akan bisa untuk dikembangkan dengan sumber daya besar dari benua tengah. Wilayahnya tidak akan mudah untuk ditingkatkan. Seni bela diri dia tidak akan berkembang jauh. Kata Lan Xiang, saya adalah sebuah kekuatan. Saya memiliki sumber daya saya sendiri. Saya akan membesarkan Waner. Saya pasti tidak akan lebih buruk dari kekuatan di benua tengah. Lu Chen berkata dengan percaya diri. Saya tahu Anda bisa membuat alkimia, tapi pernahkah Anda memikirkannya? Sumber daya untuk budidaya bukan hanya pil, tetapi beberapa sumber daya khusus lebih penting daripada pil. Lan Xiang menghela nafas, dan berkata, sumber daya khusus itu hanya tersedia di benua tengah, bukan di wilayah Desolation Timur. Seperti apa? Aura bawaan konsentrasi tinggi. Seberapa tinggi? Aura bawaan tertinggi di tanah air timur kita hanya 100.000 kali, sedangkan aura di benua tengah 200.000 kali, 300.000 kali, atau bahkan lebih tinggi. Lan Xiang menatap Lu Chen dengan marah, dan berkata, jadi, selama para pejuang di benua tengah tidak memiliki masalah dengan bakat mereka, tidak sulit bagi mereka untuk menjadi terhormat atau suci. Ini adalah efek dari aura tinggi. Memikirkan tentang tanah air timur kita, energi spiritual sangat langka, dan bukanlah tugas yang mudah untuk menjadi seorang yang mulia. Bahkan tidak sedikit yang mulia emas, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menjadi seorang suci. Selama ribuan tahun, hanya ada 5 orang suci di tanah air timur kita. Nenek moyang para martir, istana ini, tuanmu, dan penguasa agungmu Tao Jin baru saja menjadi orang suci. Tuanmu, serta Tao Jin, telah terakumulasi selama ribuan ratusan tahun. Mereka dirangsang oleh ramuanmu untuk menerobos dan menjadi orang suci. Mereka tidak dapat mencapai langit dalam satu langkah hanya dengan mengandalkan ramuanmu. Lu Chen menjentikkan jarinya dan menghitung, dia terkejut karena hanya ada 4, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, 5 orang suci, di mana satu lagi? Saya mendengar bahwa penguasa sekte racun juga telah menjadi orang suci. Ekspresi Lan Xiang tidak wajar. Bagaimanapun, penguasa sekte racun adalah sampah umat manusia, dan dia sulit untuk dihadapi. Dia tidak mau menyebutkannya. Jadi begitu. Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata, Tuan Istana Lan, saya pasti akan pergi ke benua tengah, dan saya juga akan membawa Waner. Anda tidak perlu khawatir bakat Waner akan terbuang percuma. Itu urusanmu, Xiao Wan mewakili istana Senmuku, dia harus berpartisipasi dalam acara akbar ini. Lan Xiang menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, hari ini, 3 kekuatan besar datang ke Zhongshu, dan ada lebih banyak peluang, Xiao Wan tidak boleh melewatkannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada satu kekuatan besar yang datang? Lu Chen bertanya. Awalnya ada 1, tapi 2 lagi datang sementara. Konon mereka datang untuk spirit Rache. Lan Xiang berkata, sejak mereka datang ke Wastelen Timur, mereka datang untuk menonton pertandingan seleksi ini. Meskipun mereka tidak mengatakan bahwa mereka akan menerima orang, saya pikir selama penampilan seseorang cukup mempesona dan mereka baguslah, aku akan menagihmu dengan harga yang sama. Orang-orang suci di atas sana. Lu Chen mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, di antara awan, lusinan sosok menjulang. Hanya saja paksaan seperti keagungan yang agung sudah dicabut, dan tidak lagi menimbulkan tekanan pada orang-orang di bawahnya. Kebanyakan dari mereka adalah pemimpin berbagai kekuatan di benua tengah. Lan Xiang menoleh untuk melihat para yang mulia di platform pengamatan, dan berkata, yang mulia itu, terutama yang mulia emas memiliki status tinggi di wilayah Desolasi Timur, tetapi mereka tidak begitu baik di benua tengah, mereka hanya melakukan hal-hal aneh pekerjaan. Setelah selesai berbicara, pada saat ini, Sekte Pengendali Binatang juga bergegas, dan Ming Yue segera menemukan Lu Chen. Tentu saja, ketika Ming Yue dan Waner, saudara perempuan bersumpah, bertemu satu sama lain, tentu saja ada banyak antusiasme, dan mereka langsung menyingkirkan Lu Chen Liang untuk meniupkan angin barat laut. Saudaraku, memiliki lebih banyak wanita belum tentu merupakan hal yang baik. Lu Chen melirik naga gemuk Yin dan Yang itu, lalu memukul kepalanya. Oh, pukul aku lagi. Fei Long memegangi kepalanya, berteriak kesakitan. Kamu terlalu banyak bicara yang tidak masuk akal, jangan katakan apa yang harus dikatakan,
katakan apa yang tidak boleh dikatakan, siapa yang akan kamu kalahkan jika bos tidak mengalahkanmu. Slender Tiger menyombongkan diri di samping. Oh, maksudku justru sebaliknya. Sebenarnya, aku tadi bilang jumlah dua wanita terlalu sedikit, jadi aku bisa menyemangati kakak laki-lakiku dan terus maju. Khawatir dia akan terluka lagi, Fei Long buru-buru berkata, dengan ketampanan dan pesona kakak laki-lakiku, ada lebih dari 100 wanita cantik di sekitarku, dan itu tidak terlalu banyak. Aku tidak peduli padamu. Lu Chen memutar matanya ke arah Fei Long, lalu meraih Chaos Bat dan mengeluarkan Xiao Yu yang sedang tidur. Hah! Xiao Yu membuka matanya dan berkedip mengantuk, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia belum pulih dari tidurnya. Jangan tidur, Ming Yue akan bermain dan membutuhkanmu. Lu Chen menepuk kepala Xiao Yu, dan Xiao Yu akhirnya sadar, tetapi segera sadar, berdiri tegak dengan kedua kakinya, merentangkan tangannya, memamerkan otot-ototnya. Di sini lagi, Lu Chen mengusap keningnya, terlalu malas untuk peduli pada pria sok ini. Xiao Yu. Baru pada saat itulah Ming Yue menemukan Xiao Yu, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Bip bip, Xiao Yu menyeringai dan mengangguk dengan tergesa-gesa, tetapi dia harus menyelesaikan semua pakaiannya sebelum dia bergegas ke sisi Ming Yue untuk berlama-lama dan menjalin keintiman. Para yang mulia dari benua tengah dengan cepat menangani semua urusan kompetisi seleksi, dan tanpa membuang waktu, kompetisi akan segera dimulai. Zheng Fang berlari kembali, mengambil daftar itu di tangannya, dan memberitahu setiap kontestan tim mereka dan tempat kompetisi. Tapi ini hanya daftar arena biasa, dan jumlah orang di arena super terlalu sedikit, jadi ini tidak diperlukan. Pertandingan seleksi arena biasa telah resmi dimulai. Semua kontestan mengambil posisi di arena masing-masing dan mengikuti pengaturan wasit untuk pertandingan tersebut. Seorang yang mulia emas di panggung pengamatan berdiri dan berteriak dengan keras, suaranya seperti guntur yang menggelegar, menyebar ke segala arah, mencapai telinga semua orang. Kemudian, dengan suara mendesing, 100.000 kontestan bergegas keluar seperti seekor naga, berguling ke arena kelompoknya masing-masing untuk berkumpul. Ada 10 grup, 10 arena, dan setiap arena memiliki puluhan orang terhormat sebagai wasit. Dan setiap grup, setiap putaran kompetisi, memainkan lusinan permainan bersama. Dan arenanya adalah langit yang luas dan tak terbatas. Setiap tim memiliki wilayah udaranya sendiri, dan lusinan permainan akan dibagi menjadi puluhan level di langit. Mulai dari ketinggian 5.000 kaki, ini adalah lapangan pertama. Kemudian setiap ketinggian 100 kaki akan ada lapangan pertandingan, hingga lapangan pertandingan terakhir tertata kokoh. Di atas 5.000 kaki di atas tanah dan di bawah 10.000 kaki di atas langit, lapisan langit dipenuhi arena, bahkan cincin pun dihilangkan. Namun metode kompetisi ini sederhana dan praktis, cepat dan hemat waktu, serta tidak melibatkan kota kuno, yang secara sempurna menyelesaikan masalah terlalu banyak kontestan. Menurut metode kompetisi ini, belum lagi 100.000 kontestan, 1 juta bisa diatur. Ledakan, bentak, ledakan. Suara ledakan dari pertarungan yang tak terhitung jumlahnya terus terdengar dari seluruh penjuru langit, mengguncang dunia. Kompetisi umum resmi diluncurkan. Ratusan permainan dimainkan bersama. Sangat spektakuler. Segera, ada orang yang jatuh dari ketinggian, orang menang, dan permainan berakhir. Lalu, ada kontestan baru yang terbang tinggi ke angkasa, dan ada kompetisi baru yang akan dimulai. Dilihat dari kejauhan, langit dipenuhi orang-orang yang berkelahi, membuat pusing melihatnya. Untuk melindungi matanya, Lu Chen hanya mengobrol dengan Ming Yue dan Waner. Beberapa jam kemudian, babak audisi 100.000 orang berakhir, dan 10 grup di arena biasa semuanya menentukan tempat pertama dan memasuki babak final. Tempat pertama dalam grup adalah tim kualifikasi. Mereka telah berjuang sekuat tenaga dan hanya bisa menang, tidak kalah. Persaingannya sangat ketat. Fei Long juga lolos. Dia mengalahkan semua lawannya tanpa banyak usaha dan dengan mudah memenangkan tempat pertama di grup. Qin Xing juga lolos. Wei Ping juga lolos. Setelah audisi, faksi kecil dari benua tengah mulai merekrut orang. Meskipun beberapa kontestan dikalahkan, mereka berbakat dan tampil cemerlang, sehingga mereka masih disukai oleh beberapa pembangkit tenaga listrik di benua tengah. Bahkan ada kekuatan kecil di benua tengah yang lebih lugas dan langsung menawarkan ranting zaitun kepada 10 finalis. Wasit terhormat itu semuanya berasal dari berbagai kekuatan, selama penanggung jawab yang berdiri di dalam awan memilih seseorang,
mereka akan langsung menarik orang di tempat. Pada akhirnya, keenam finalis tidak tahan dengan godaan, dan langsung menerima ranting zaitun dari pasukan kecil benua tengah, dan menyerah untuk bermain di babak final. Faktanya, 6 pemain yang lolos tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa meraih juara pertama di final karena kekuatan tempur mereka, dan akan sulit bagi mereka untuk diunggulkan oleh kekuatan besar di benua tengah. Bagaimanapun, bahkan jika mereka berhasil mencapai pertandingan final, hasil terbaiknya adalah menggunakan kekuatan kecil, jadi mengapa repot-repot? Ada juga masalah yang lebih serius. Jika pertandingan final dimainkan, jika performanya tidak cukup bagus untuk mendapatkan dukungan dari pihak manapun, itu akan menjadi sebuah tragedi. Pertandingan final arena biasa dimainkan di arena besar di tengah alun-alun, secara resmi menarik perhatian semua orang. Karena 6 pemain kualifikasi direkrut, hanya tersisa 4 di babak final, dan pengundiannya jauh lebih sederhana. Seperti yang diinginkan Fei Long, dia mendapatkan Qin Xing. Menyerahlah, kamu baru saja selamat dari bencana keempat, dan kamu baru dipromosikan ke bencana keempat selama beberapa hari, dan kamu bahkan belum mengkonsolidasikan wilayahmu. Bagaimana kamu bisa melawanku? Qin Xing berjalan mendekat dan menatap Fat Dragon sambil tersenyum. Dia tampak seperti ikan gemuk bagaimanapun caranya. Naga gemuk hanya mampu melakukan 4 kesengsaraan di alam kesengsaraan surgawi, dan dia masih merupakan tukang reparasi perisai, dengan pertahanan tinggi dan serangan rendah, dan secara teoritis memiliki kekuatan tempur yang kecil. Dan dia adalah seorang veteran dari 5 kesengsaraan alam kesengsaraan surgawi, 1 peringkat perampokan lebih tinggi dari naga gemuk, dan kekuatan tempurnya selalu sangat kuat. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia terlihat seperti mengalahkan Fat Dragon. Cih, kamu belum mencicipi kuali pria gendutmu. Saat kamu mencicipinya, kamu akan tahu betapa kuatnya panci pria gendutmu. Fat Dragon mendengus, dan berkata dengan nada meremehkan di wajahnya, setelah pertemuan itu, kamu akan tahu bagaimana kata penyesalan ditulis. Aku baru saja merebusmu dalam panci. Sampai jumpa lagi. Qin Xing tidak peduli dengan Fei Long, dia hanya tersenyum dan berjalan kering. Pukul saja dia dengan santai, jangan pukul Qin Xing sampai mati, dia adalah sesama siswa, bukan musuh. Lu Chen memiliki gagasan bagus tentang kekuatan tempur Fei Long, jadi dia memerintahkannya demikian. Jangan khawatir, aku berjanji kamu tidak akan membunuhnya. Fei Long berkata dengan nada menghina. Ayo, naga gemuk. Naga gendut akan menang. Bocah gendut itu harus kalah. Fat Dragon melambai ke arah saudara-saudaranya yang bersorak-sorai dengan semangat tinggi, ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata menyakitkan Souhu, dia sangat marah sehingga dia berkata, Souzi sialan, kaulah yang akan kalah, dan seluruh keluargamu akan kalah. Melihat ke belakang, aku tidak akan menghadapinya. Kamu. Setelah selesai berbicara, Fei Long mengambil 2 kuali tingkat raja dan langsung menuju ring. Karena